Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Filsafat Pragmatisme, yang terdiri dari 1. Anugerah Fadilah Al-Islami, 2. Jamidatun Nikmah, 3. Feby Dwi Anggraini, 4. Gretsa Eurika Mowemba, 5. Hamzah TL, 6. Ines Teresa A. Mangampa, 7. Putri Inaya, dan 8. Riri Ayu Wulandari. Pengertian filsafat pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan pengetahuan objektif. Dari pengetahuan pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaan pengujiannya. Dengan demikian, aliran pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran bersifat metafisik. Sejarah aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan isme yang berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasilnya. Dengan kata lain, suatu teori adalah if it works apabila teori dapat diaplikasikan. Istilah pragmatisme sebenarnya diambil oleh C.S. Peirce dari Immanuel Kant. Kant sendiri memberi nama keyakinan-keyakinan hipotesa tertentu yang mencakup penggunaan suatu sarana yang merupakan suatu kemungkinan real untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manusia memiliki keyakinan yang berguna tetapi hanya bersifat belaka saja, sebagaimana dimiliki oleh seorang dokter yang memberikan resep kepada pasiennya untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Tetapi kan baru melihat bahwa keyakinan pragmatis atau berguna seperti itu dapat diterapkan misalnya dalam penggunaan obat atau semacamnya. Nah, Karen Price sangat tertarik untuk membuat filsafat dapat diuji secara ilmiah atau yang mau berpaling kepada konsekuensi praktis atau hasil eksperimental sebagai ujian bagi arti dan validitas idenya. Pada awal perkembangannya, pragmatisme merupakan suatu usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Sehubungan dengan usaha tersebut, pragmatisme akhirnya berkembang menjadi suatu metode untuk memecahkan berbagai perdebatan filosofis metafisik yang tiada hentinya. Dalam perkembangannya lebih lanjut, metode tersebut diterapkan dalam setiap bidang kehidupan manusia. Karena praktisme adalah suatu filsafat tentang tindakan manusia. Dan karena metode yang dipakai ini sangat populer untuk dipakai dalam mengambil keputusan, maka filsafat ini berkembang di Amerika pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Landasan filosofis aliran pragmatisme. Sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti, dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Untuk mengetahuinya, maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dasar dari pragmatisme yaitu logika pengamatan, karena yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata adalah individual yang konkret dan terpisah satu sama lain. Menurut aliran ini, ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dalam dunia pendidikan yang pertama, semua pelajaran dan kurikulum harus diarahkan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Dan yang kedua, digunakannya harus berguna serta bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Hubungan aliran filsafat pragmatisme dengan pendidikan. Pragmatisme dalam pendidikan mengarahkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tidak berbeda ketika ia berada di luar sekolah.
Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Di sini, pengalaman belajar di sekolah tidak berbeda jauh dengan pengalaman belajar di luar sekolah. Pelajar menghadapi problem yang menyebabkan lahirnya tindakan penuh dari pemikiran yang relatif. Di sini, kecerdasan disadari akan melahirkan pertumbuhan, dan pertumbuhan akan membawa mereka dalam beradaptasi dengan dunia yang berubah. Ide gagasan yang berkembang menjadi sarana keberhasilan. Tujuan pendidikan dalam pragmatisme yaitu memberikan pengalaman dan penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Metode yang digunakan dalam pragmatisme yaitu metode aktif, seperti learning by doing atau belajar sambil bekerja, problem solving method atau metode pemecah masalah, dan inquiry and discovery method atau metode penyelidikan dan penemuan. Pendidikan dalam pragmatisme kerap dianggap sebagai pendidikan yang merancang nilai-nilai demokratis dalam ruang pembelajaran sekolah. Karena pendidikan bukan ruang yang terpisah dari sosial, setiap orang dalam suatu masyarakat juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pendidikan yang ada. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok 4 tentang filsafat pragmatisme. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.